Halo Bedigers, ada kabar gembira nih buat kita semua. Pada 3 Desember 2020 lalu, Bapak Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menandatangani surat keputusan nomor HK0107-Menkes 9860-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 alias COVID-19. Nah, Bedigers, dalam SK tersebut, pemerintah bakal memakai 6 jenis vaksin nih buat ngelindungin kita dari mata rantai penyebaran COVID-19. So, buat kalian yang belum tahu apa aja ke-6 jenis vaksinnya, simak baik-baik ya. Yaudah kita bongkar. Dalam SK Menkes bernomor HK0107-Menkes 9860-2020, ada 6 jenis vaksin yang bakal digunakan di Bedigers. Ke-6 vaksin ini diproduksi oleh 6 perusahaan farmasi yang berbeda, satu lokal dan sisanya berasal dari luar negeri. Vaksin pertama diproduksi oleh PT Bio Farma, salah satu BUMN di negara kita. Lalu ada vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Inggris dan Swedia, AstraZeneca. Ketiga, dibuat oleh China National Pharmaceuticals Group Corporation atau yang lebih dikenal dengan Sinopharm. Vaksin selanjutnya berasal dari perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat bernama Moderna, Pfizer, Inc. and BioNTech, menjadi perusahaan bidang kesehatan kelima digandeng pemerintah. Terakhir, perusahaan asal China yakni Sinovac Biotech bakal nyuplai vaksin COVID-19 dalam waktu dekat ini. Nah, Bedigers, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih yang jadi alasan Menkes memilih vaksin COVID-19 dari ke-6 perusahaan tersebut? Dalam SK Menkes bernomor HK0107-Menkes 9860-2020, ke-6 perusahaan farmasi tersebut ada yang telah menguji vaksin buatannya hingga tahap uji klinik ketiga. Sekedar informasi ini, ada 3 tahap yang harus dilalui oleh perusahaan farmasi sebelum memproduksi vaksinnya secara massal. Untuk tahap pertama, vaksin akan melewati proses eksplorasi, praklinik, dan pengembangan kepada sekelompok orang dalam skala kecil. Tahap kedua, vaksin akan diuji coba pada masyarakat dalam skala yang lebih luas dengan menyesuaikan umur dan kondisi kesehatan. Terakhir adalah tahap ketiga, di mana vaksin akan digunakan kepada orang dengan jumlah yang sangat banyak demi menjamin efektivitas dan keamanan. Dan seperti yang Mimin udah jelasin sebelumnya nih Bedigers, karena perusahaan yang diajak kerja sama oleh Menkes telah mengembangkan vaksin COVID-19 hingga dan telah lolos dari tahap ketiga. Selain telah diuji klinik hingga tahap ketiga, ke-6 vaksin ini juga telah memiliki khasiat dan kualitasnya terbukti bermutu. Apalagi ke-6-nya telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO. Sehingga bisa dibilang di Bedigers, vaksin-vaksin ini telah siap digunakan dalam waktu dekat. Alhamdulillah ya. Soal perbedaan sih Mimin gak bakal jelasin banyak ya Bedigers. Pada intinya sih cara tepat dan mudah untuk mengetahui letak perbedaannya, ya cukup lihat siapa perusahaan yang ngebuat vaksinnya. Nah, dari 6 vaksin yang bakal dipakai oleh Menkes, 5 diantaranya diproduksi oleh perusahaan farmasi dari luar negeri. Sedangkan 1 sisanya merupakan vaksin lokal yang dibuat oleh PT Bio Farma. Nah, kalau berbicara kualitas vaksin, Mimin bakal jelasin banyak nih Bedigers. Kita mulai dari vaksin buatan lokal ya. Bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Indonesia UI, Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Padjadjaran Unpad, dan Universitas Erlangga UNER, PT Bio Farma berhasil membuat vaksin bernama Merah Putih. Vaksin buatan anak bangsa ini sedang dalam tahap eksplorasi oleh para peneliti untuk dibuat bibitnya. Menristek Bambang Brojonegoro menyebut vaksin merah putih memiliki khasiat yang dapat menjaga daya tahan tubuh seumur hidup. Bahkan telah ada 114 whole genome sequencing dari pasien positif COVID-19 di Indonesia telah dikirim ke Bank Data Virus Influenza Dunia alias GIS8 untuk memperkuat keakuratan vaksin merah putih.
Sementara itu, vaksin buatan AstraZeneca telah melewati uji klinik tahap 3 nih Bedegers. AstraZeneca dan Oxford University yang diajak kerjasama ngeklaim efektivitas vaksinnya mencapai 70% loh. Bahkan, vaksin buatan mereka sangat cocok digunakan oleh orang tua. Meski telah lolos uji klinik tahap 3, AstraZeneca tetap menguji coba vaksinnya kepada 20.000 sukarelawan saat ini. Kita lanjut ke vaksin buatan Moderna. Efektivitasnya disebut-sebut mencapai tingkat nyaris sempurna nih Bedegers, yakni 94,5%. Wow! Karena tingkat khasiatnya yang sangat manjur, vaksin buatan Moderna ini laris manis digunakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Vaksin Moderna ini juga telah menyelesaikan uji klinik tahap 3. Vaksin keempat adalah milik perusahaan Sinopharm yang saat ini masih dalam tahap uji klinik ketiga. Telah ada 1 juta warga China yang telah disuntik vaksin Sinopharm ini, dan tak pernah lagi ditemukan kasus infeksi lagi. Bahkan telah ada 150 negara yang menguji coba vaksin Sinopharm, di mana Uni Emirat Arab jadi negara yang pertama menyetujui pemesanan vaksin Sinopharm pada September lalu. Dan selanjutnya, ada vaksin Pfizer&BioNTech yang produksinya telah diajukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, milik Amerika Serikat dan Eropa. Pfizer&BioNTech percaya diri melakukan pengajuan karena mereka ngeklaim efektivitas vaksinnya mencapai 95%. Angka tersebut diraih pada uji coba terakhir pada 18 November 2020 lalu. Terakhir ada vaksin Sinovac. Meski vaksin ini masih dalam tahap uji klinik ketiga, Menkes pede untuk memesan dan telah tiba pada 6 Desember 2020 kemarin. Sebanyak 1.620 sukarelawan telah disuntik vaksin Sinovac. Kepala BPOM Penny Kalukito menyebut pihaknya telah menerima 95% persyaratan mutu vaksin Sinovac ini. Lantas berapa harga vaksin-vaksin yang akan digunakan oleh Menkes? Sebelumnya, Mimin mau kasih tahu info yang penting nih. Karena vaksin ini belum final akan digunakan nanti. Sebab semua tergantung izin dari BPOM. Jika BPOM belum lampu hijau, maka otomatis keenam vaksin ini bakal diproduksi secara massal dan akan diperdagangkan ke masyarakat. Nah, untuk vaksin merah putih buatan PT Bio Farma dan rekan-rekannya, ditargetkan bakal diproduksi pada triwulan akhir 2021. Sehingga vaksin merah putih belum tersedia pada tahun depan. Dari berita yang beredar sih, warga vaksin merah putih ini berada di kisaran Rp75.000 per dosis. Untuk AstraZeneca sendiri, mereka bakal menjual vaksinnya seharga Rp55-60.000 per sekali suntik. Loh, harganya bisa lebih murah dari vaksin merah putih ya? Rupanya nih AstraZeneca ngembangin vaksin COVID-19 dan berpegang teguh pada prinsip nirlaba. Sehingga mereka nggak nyari untung, melainkan hanya untuk memutus mata rantai COVID-19. Wah, ini baru keren. Sementara itu Moderna ngebanderol vaksinnya sekitar Rp350.000 per dosisnya. Kalau Pfizer&BioNTech ada di rentang harga Rp280.000 per sekali suntik. Nah, untuk jumlah vaksin yang dipesan, Menkes sendiri baru akan negosiasi dengan pihak AstraZeneca, Moderna, Pfizer&BioNTech dalam waktu dekat ini. Jadi besar kemungkinan vaksin ketiga perusahaan farmasi tersebut baru datang pada awal tahun depan. Lalu ada 2 jenis vaksin buatan China, yakni vaksin Sinopharm dan Sinovac. Vaksin Sinopharm menjadi yang paling mahal dengan harga mencapai 2 juta lebih per dosis. Mahal amat ya? Sedangkan vaksin Sinovac bakal dijual seharga Rp200.000 per dosis ke masyarakat Indonesia nanti. Saat ini telah ada 1,2 juta vaksin Sinovac yang telah datang pada 6 Desember 2020 lalu. Totalnya sih ada 125 juta vaksin yang bakal beredar di Indonesia hingga akhir tahun 2021 mendatang. Nah, Bedegers, demikianlah penjelasan Mimin mengenai 6 jenis vaksin COVID-19 yang bakal dipakai oleh negara kita. So, kalian mau pilih vaksin mana nih? Sekian dulu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!